Akhir-akhir ini, ada satu kebiasaan yang makin sering kita lihat. Remaja yang sedikit-sedikit diaktif akun media sosial. Capek sedikit diaktif, ngerasa insecure diaktif, habis konflik diaktif. Pertanyaannya adalah sederhana sih, tapi mungkin ini cukup berat. Apakah media sosial memang setoksik itu? Atau sebenarnya kita yang lagi kelelahan hidup di dalam? Kenapa remaja gampang lelah di media sosial? Remaja ini hidup di era digital, di mana scroll sedikit lihat orang lain liburan, scroll lagi lihat orang lain punya prestasi, scroll lagi lihat orang lain punya karir yang ideal, yang bagus, yang hidupnya estetik. Perlu diketahui teman-teman, highlight bukan keseluruhan hidup. Dan masalahnya, otak kita jarang sadar akan hal itu. Yang dirasa ya cuma satu, kok hidupku kayak gini-gini aja ya? Nah, disitulah media sosial mulai terasa toksik. Bukan karena kontennya jahat, tapi karena kita dipaksa membandingkan diri di fase hidup yang memang belum stabil. Algoritma itu, teman-teman, tidak peduli akan mental diri kita sendiri. Itu adalah satu hal yang sangat jarang kita sadari. Karena algoritma cuma peduli satu hal, apa yang bikin kita betah lama-lama di media sosial. Entah konten yang flexing, yang bikin takut akan tertinggal, justru itu yang sering dinaikkan. Jadi wajar kalau remaja merasa capek, overthinking, bahkan ngerasa nggak cukup. Dan akhirnya, diaktif jadi pelarian tercepat. Sebenarnya diaktif itu lari atau yang mau bertahan hidup? Diaktif itu nggak salah. Kadang itu bentuk self-care diri kita sendiri. Tapi ya kalau setiap tekanan solusinya menghilang, itu tanda lain dari kita belum belajar menghadapi tekanan itu sendiri. Karena jujur aja, dunia nyata nggak punya tombol diaktif, teman-teman. Yang perlu dilatih bukan cuma menjauh, tapi juga membangun batasan atau boundaries. Nah, kira-kira kapan sih media sosial jadi toksik? Sosial media jadi toksik ketika kita cari validasi hidup dari like, dari komen, dari view. Yang kedua, harga diri naik turun hanya karena komentar orang. Dan yang ketiga, hidup kita diukur dari standar orang lain. Dan kita lupa bahwa hidup bukan lomba. Di titik ini masalahnya bukan karena aplikasinya aja, tapi cara kita menaruh makna hidup di sana. Jadi, apakah media sosial itu toksik? Jawabannya bisa iya dan bisa enggak. Toksik kalau kita pakai tanpa sadar, sehat kalau kita pakai dengan batas. Diaktif boleh, istirahat juga perlu, tapi yang paling penting adalah remaja hari ini perlu belajar satu hal. Bukan bagaimana menghilang dari dunia digital, tapi bagaimana tetap utuh di tengah dunia yang terus membandingkan. Medsos jadi toksik bukan karena aplikasinya, teman-teman, tapi karena kita lupa pasang batas. So, thank you udah mendengarkan podcast AI Alkitab. See you in the next episode.